Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabas safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabas safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabas safi al-hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh berkah dan juga di hari Jumat yang tentunya hari Jumat itu merupakan hari terbaik di antara hari-hari yang ada dan hari yang disebut sebagai hari mustajab, hari di mana doa-doa yang dipanjatkan maka insya Allah doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang insya Allah bisa semakin mendekatkan kepada kita ilmunya Allah dan ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh salah seorang ulama, barang siapa orang yang hidup mengikuti ketentuan Allah maka hidupnya pasti bahagia. Tapi syaratnya apa? Mengikuti ketentuan Allah. Jadi kalau dia hidup mengikuti alur yang semestinya, maka udah pasti orang ini hidupnya akan bahagia. Tetapi berbeda dengan orang yang hidupnya mengikut hawa nafsunya. Hawa nafsunya adalah dirinya, keinginannya. Yang tentunya banyak dari kita menyadari kadang-kadang keinginan kita itu bertentangan dengan yang semestinya. Allah maunya apa, kita punya mau apa. Pada saat itu kita lakukan, artinya kita menjalani hidup mengikuti alurnya yang kita hanya inginkan, pasti hidupnya kita itu akan dipenuhi dengan kesengsaraan. Bukan berarti kita nggak boleh menginginkan sesuatu. Kita boleh menginginkan sesuatu dalam hidup. Bercita-cita, pengen bisa melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Tetapi semua yang kita inginkan itu sebelum kita jadikan sebagai keinginan, alangkah idealnya jika itu kita sertakan juga dengan yang Allah inginkan. Karena pada saat kita iringi dengan apa yang Allah inginkan, maka yang akan kita temukan hanya kebahagiaan. Tapi berbeda jika keinginan hanya ada pada kita. Kita maunya ini, tetapi di situ kita tahu Allah tidak mau itu. Allah melarang itu. Allah mengingatkan kita untuk menjauhi itu. Maka saat kita melawan batasnya, akan ada sesuatu yang kita dapati. Apa? Kesengsaraan. Kita akan sengsara menjalaninya, walaupun kita mencapai titik pencapaian apapun itu. Kita sampai di titik pencapaian manapun, mungkin kita bisa terbilang berhasil secara ekonomi, mungkin kita bisa dibilang berhasil secara akademi, mungkin kita bisa dibilang berhasil secara karir dan lain sebagainya. Tetapi kebetulan saat kita telaah kembali, ekonomi yang kita dapat bertentangan dengan yang Allah suruh untuk kita dapati rezeki. Saat kita iringi akademi yang kita pelajari, ternyata akademi ini bertentangan dengan ilmu dan aturan syariat yang Allah tetapkan kepada kita. Ditambah lagi, oh ternyata pada saat kita ingin mencapai satu titik-titik karir tertentu, pencapaian-pencapaian kesuksesan tertentu, ternyata semua itu bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan sama kita, maka kita harus tahu konsekuensinya. Konsekuensinya adalah sengsara. Banyak masalah, banyak derita, banyak urusan yang kadang-kadang itulah yang menjadi pertanyaan besar di hati setiap orang hari ini. Kenapa kok hidup saya banyak masalah? Padahal dia sholat, padahal dia ngaji.
Jawabannya bukan karena sholat ngajinya berarti orang lepas dari masalah. Karena yang sejatinya orang kalau ingin hidupnya memang betul-betul lepas dari masalah, dia harus buat hidupnya itu betul-betul searah, sejalan dengan apa yang Allah tentukan padanya. Harusnya kan gitu. Kalau dia udah bisa mengikuti itu, berarti sholatnya dia, puasanya dia, diiringi dengan kekuatan dia dalam mengarungi kehidupan ini dengan apa yang Allah tentukan kepadanya, itulah poin yang justru mendatangkan kebahagiaan di dalam hatinya. Itu udah pasti dan itu udah mutlak. Makanya kita temukan Rasulullah itu hidupnya sederhana. Rumahnya begitu kecil dan beliau lebih sering lapar daripada kenyangnya. Kita bilang beliau menderita, beliau bilang saya bahagia. Karena tolak ukur penderitaan bukan pada kemegahan, kesenangan, yang memang terlihat orang banyak tertawa berarti dia bahagia. Oh tidak begitu. Begitu juga Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu istrinya Nabi, ikut Nabi. Dia dari yang kaya raya, punya segalanya, tiba-tiba kemudian datang satu momen di mana dia membantu pergerakan dakwahnya sang suami, ternyata dia harus mendapatkan penolakan. Sehingga orang yang tadinya melakukan pekerjaan bisnis dengannya memutuskan semua ikatan. Tidak lagi ada yang mau bekerja sama, gak ada lagi yang mau ngambil barangnya, bahkan gak ada orang yang mau menjual barangnya kepada dia. Sehingga membuat ekonominya makin hari makin turun, makin turun, makin turun. Kita melihat, Khadijah betapa menderitanya kamu. Tanya Khadijah, Khadijah apakah kamu menderita? Tidak. Sayyidah Khadijah tidak akan berkata dia menderita. Kenapa demikian? Karena saat dia menjalani itu, dia mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan ternyata ketentuan itulah yang dia ikuti justru bukan mendatangkan perasaan penderitaan dalam hati, tetapi justru kekuatan, justru kekuatan yang membuat dia sanggup bertahan, membuat dia terus merasa bahwa apapun yang terjadi hari ini bukan untuk ditangiskan, tapi untuk apa? Untuk disenangi dan dibahagiakan. Kenapa? Karena dia tahu setiap penderitaan-penderitaan yang mereka lagi alami hari ini untuk menegakkan apa yang ada di balik ketentuan Allah akan mendatangkan kebahagiaan yang paling bahagia lagi, yaitu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang hari ini justru memilih sebaliknya. Maunya senang, maunya gembira, maunya semua tercukupi, maunya semua serba harus didapat. Tetapi di balik apa yang kau ingin itu, semuanya bertolak belakang dengan apa yang Allah inginkan terhadapmu. Maka di situ, walaupun kamu merasakan sebagai berbagai macam kebahagiaan, saya jamin di balik hatimu ada penderitaan. Tetapi yang lebih disayangkan adalah penderitaan di dunia itu sifatnya kalau yang kita dapati penderitaannya karena menentang aturannya, maka kita akan ketemu lagi sama penderitaan di sana. Sementara penderitaan di sini kan sifatnya itu nggak sebanding dengan penderitaan di sana. Nah, itulah kenapa orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, mereka milihnya apa? Nggak apa-apa deh kita pahit di sini sebentar. Nggak apa-apa deh kita susah di sini sebentar. Karena kita tahu kita mau senang nanti panjang di sana. Nah, tema hari ini, kita hari ini kumpul, kita beri judul sebagai wanita hebat dalam Islam. Nah, kenapa wanita hebat dalam Islam? Apakah pria hebat tidak ada? Ada. Tetapi kita jarang temukan pria hebat dalam Islam. Pernah kita temuin kayak gitu? Tapi justru yang identik dengan kata hebat itu wanita. Wanita hebat. Kenapa wanita dibilang hebat? Karena ternyata wanita itu adalah makhluk Allah yang paling sanggup merasakan penderitaan. Paling sanggup. Paling sanggup merasakan kesakitan perempuan. Paling sanggup menghadapi berbagai macam cobaan ketimbang dengan para pria. Sampai dibilang gini, kalau seandainya pria itu bisa melahirkan, karena kan pria nggak bisa ngelahirin. Andai kata pria bisa melahirkan, ada pria mau melahirkan,
maka kalau dia ngerasain yang namanya penderitaan melahirkan satu kali aja, udah bikin dia kapok, gak bakalan mau lagi ngerasain yang namanya ngelahirin lagi. Itu kalau satu kali pria milih pengen ngelahirin. Perempuan satu kali ngelahirin bikin dirinya gak kapok mau ngelahirin lagi. Enggak. Kuat. Bahkan di saat 9 bulan proses kehamilan pun berbagai macam rasa yang dia rasa, dia nikmatin rasa itu dengan apa? Dengan begitu sabar dan begitu kuatnya. Bisa. Dia akan mati-matian merasakan semua rasa sakit demi orang-orang yang dia cintai. Anaknya. Gak ada ibu yang gak cinta sama anak kan gitu. Sanggup semua rasa sakit dilewatin. Sudahlah hamil itu menyakitkan, melahirkan pula. Perempuan bisa aja kapok, bahkan bisa aja trauma. Tapi Allah gak kasih itu. Dari sekian banyak rasa sakit, sakit melahirkan tidak dibikin Allah trauma bagi perempuan. Gak ada. Kenapa? Karena ternyata rasa cintanya mengungguli rasa penderitaannya, rasa sakitnya, dan lain sebagainya. Dan ini disebut dengan apa? Iya, wanita itu memang hebat. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal itu menciptakan wanita memang dipersiapkan untuk perannya yang bisa mengatasi berbagai macam masalah. Berbagai macam masalah. Nah, maka sebelum kita bicara tentang wanita yang lebih mendetail, lebih mengerucut gitu ya, kita akan membahas yang dasar dulu. Wanita hebat itu seperti apa? Dan kapan sih wanita itu akan disematkan dengan julukan sebagai wanita hebat? Apakah hanya dengan dia membuktikan kalau dia bisa melahirkan berarti dia wanita hebat? Atau apakah karena dia bisa menikah, mendapatkan pasangan suami ideal, lalu kemudian dikatakan wanita hebat? Atau mungkin wanita hebat itu adalah wanita yang mendapatkan pendidikan, beraneka ragam, kemudian dia mendapatkan julukan-julukan yang begitu panjang di balik namanya. Siapa wanita hebat itu? Dan seperti apa wanita hebat itu? Maka wanita hebat yang tentunya hari ini kita ingin uraikan dan kita ingin bahas terkait wanita hebat itu, kita mau tahu dulu perannya seorang wanita. Sebelum kita itu bahas tentang pencapaiannya wanita, wanita itu harus tahu dulu hal yang paling mendasar dalam dirinya dia. Wanita punya peran. Allah tidak ciptakan satu makhluk kecuali makhluk itu diciptakan Allah dengan tujuan. Allah ciptakan manusia di muka bumi ini berpasang-pasangan karena tujuan. Tujuannya apa? Justru dengan adanya pasang-pasangan itu, ya pria dan wanita, kelangsungan manusia menjadi berlangsung. Berarti kan di balik adanya penciptaan lelaki dan perempuan ada maksud. Nggak ada yang sia-sia. Layaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pria punya tujuan, Allah pun menciptakan wanita punya tujuan. Tujuan di balik penciptaan wanita inilah kita sebagai wanita harus paham. Kenapa Allah ciptakan kita? Kenapa kita yang dijadikan wanita? Ada sebagian orang yang justru berkata, kenapa saya harus jadi perempuan sih? Kenapa harus saya yang jadi ribet begini? Perempuan itu kan identik katanya ribet, ruwet. Itu yang sering kali diidentikan dengan perempuan. Ribet urusan dandannya, ribet urusan kebersihannya, dan lain sebagainya. Tapi kenapa perempuan? Perempuan yang dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala justru di antara sekian banyak kemuliaan-kemuliaan kaum lelaki, justru Allah lebih cenderung menghadirkan di dalam Al-Qur'annya kemuliaan-kemuliaan untuk para wanita. Itulah kenapa di dalam Al-Qur'an ada surat yang namanya surat An-Nisa.
Itu surat An-Nisa, perempuan. An-Nisa kan judulnya wanita. An-Nisa. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutip lagi tokoh wanita yang luar biasa. Dari zaman peradaban dulu, ya, kalau kita lihat sebelum Nabi kita diutus, ada sosok wanita yang mereka itu adalah orang-orang yang perlu kita kenal hari ini. Namanya ternyata Maryam. Jadi kan pernah ada orang nanya sama saya, Ustazah, kenapa Maryam yang ada, bukan Fatimah, bukan Khadijah? Kan yang jadi istri Nabi itu Khadijah, yang jadi putri Nabi itu Fatimah. Kenapa di surat di Al-Quran bukan Maryam, bukannya Khadijah atau bukannya Fatimah atau bukannya Aisyah? Jawabannya sederhana. Karena Nabi itu diutus membawa pesan. Dan kisah-kisah yang ada adalah kisah terdahulu sebelum datangnya Nabi. Maka yang dibawa adalah kisah sebelum Nabi diutus. Bukan membicarakan kisah setelah Nabi diutus. Itu jangan dibalik. Setelah Nabi diutus, ada hadis-hadis Nabi yang mengantarkan kepada kita tentang kemuliaan sosok seorang Sayyidah Khadijah dan seorang Sayyidah Fatimah. Kayak gitu. Nah, tapi di sini Sayyidah Maryam, surat Maryam. Allah detailkan sedetail-detailnya perjuangan seorang Maryam menghadapi berbagai macam urusan. Ini urusan yang terjadi dalam dalam kehidupannya. Seperti apa dia, dari dia awal mula dilahirkan sampai yang namanya Sayyidah Maryam itu hidup, kemudian mendapatkan ujian demi ujian, hamil tanpa seorang suami. Beda kasusnya sama orang sekarang. Ada yang hamil tanpa suami tetapi ada perbuatan di balik itu. Kalau seorang Sayyidah Maryam, dia disebut wanita suci. Nah, bahkan dia ternyata hamil, memang betul-betul proses kehamilannya bukan seperti keumuman wanita-wanita lainnya. Ini berbeda. Allah berikan satu keistimewaan kepadanya. Maka wanita perlu tahu perannya, karena kalau wanita nggak tahu perannya, makanya dia berperan sesuka hatinya. Dikatakan lagi, Sayyidina Ali itu pernah ngomong begini, kalau ada perempuan turun dari kayangan, dari langit ke bawah, cantik, bahkan layaknya cantiknya bidadari, dia ngomong, jangan percaya, karena perempuan itu semuanya penipu. Kalau dia turun dari langit, bak bidadari sekalipun katanya, jangan percaya. Perempuan semuanya penipu, nanti. Perempuan semuanya penipu. Kenapa? Karena yang memang paling pintar mendramatisir itu kita. Iya, perempuan. Jadi kalau dibilang maaf, perempuan nggak boleh tersinggung kalau dibilang kita penipu, karena kita memang adalah manusia dengan sejuta dramanya. Kita begitu banyak drama. Jika ada perempuan yang tidak hidupnya dipenuhi dengan drama atau dia terlalu tegas, saklek dan lain, itu jarang dan langka. Ada, bukan nggak ada. Tapi keumumannya perempuan memang ratu drama. Apa-apa didramain sama dia, apa-apa dilebay-lebayin, apa-apa dibumbu-bumbuin lah sama dia gitu. Itu perempuan. Nah, kalau perempuan ini istilahnya tidak mengenali perannya, maka apa yang akan terjadi pada perempuan? Perempuan akan berperan sesuka hatinya. Dan dia akan melakukan perbuatan semau-maunya. Ditambah lagi Rasulullah SAW itu mengingatkan bahwa kita ini perempuan khuliqa min dila'. Dila' ini apa? Kita diciptakan dari tulang rusuk. Tapi tulang rusuk yang mana? Tulang rusuk yang bengkok. Itu Rasulullah udah bilang. Perempuan diciptain dari tulang rusuk, betul. Tapi tulang rusuk yang mana? Bengkok. Dan yang bengkok itu yang mana? Yang atas.
seolah mengisyaratkan keumuman yang terjadi dari bengkoknya perempuan itu mulutnya. Mulutnya. Kan yang atas mulut. Betul apa enggak? Iya, mulutnya. Pada saat kita tahu kita tercipta dari tulang yang bengkok mulutnya, berarti kita satu jadi tahu siapa kita. Kemudian kata Nabi bilang, kalau kamu kerasin, kasarin, maka yang namanya bengkok bisa patah kapan aja. Kalau dikerasin, kalau dikasarin, pesan nih sama para pria. Kalau kamu kasar sama perempuan, itu yang namanya bengkok, patahnya lebih cepat. Patah. Tapi kalau kamu lembutin terus, dia tetap bengkok. Dia tetap bengkok. Berarti sekilas dari hadis ini, kita perempuan tuh harus tahu dulu lah. Kita ini begini. Jadi sebelum kita kadang-kadang menunjuk pihak lain yang bersalah dalam hidup kita, kita juga perlu mengenali siapa kita. Kita bengkok, mobil khusus, yang paling bengkok yang atas. Mulut, karena mulut kita ini luar biasa. Lebih tajam dari belati. Lebih tajam dari pedang. Lebih tajam dari pisau. Kalau udah ngomong, nusuknya luar biasa. Dan itu digambarin tentang mulut ini yang luar biasa. Kenapa? Karena mulut ini kan dibilang lidah ini gak bertulang. Yang ngomong mah gak nyadar. Seberapa tajamnya ucapan itu nyampe ke hati pendengarnya. Nah, konflik-konflik yang umum terjadi antara kita perempuan itu, konflik yang umum terjadi selalu disebabkan oleh mulut. Ya konflik ibu dan anak, ya konflik istri dan suami, ya konflik kita sesama kita. Itu disebabkan oleh mulut. Oleh mulut kita. Nah berarti perannya wanita sebagai manusia kita tahu nih seberapa lemahnya kita. Kalau kita bicara terkait itu, waduh butuh waktunya cukup lama sekali. Tapi kita cuma mau bahas sedasar mungkin gitu ya. Oh kita perempuan punya kelemahan. Dan semakin kita mengenali kelemahan kita, semakin kita bisa mengatasi bagaimana kita menghadapi permasalahan dalam hidup kita. Makin kita nggak tahu kelemahan kita, makin kita juga nggak tahu bagaimana menyikapi kehidupan kita. Perempuan, siapa kita? Hamba. Kita hamba. Sebelum kita ngomongin perempuan itu siapa, ternyata peran utama kita itu hamba. Karena identitas kita waktu kita lahir, kita nggak punya identitas apa-apa kecuali satu, identitasnya hamba. Kita bahkan menjadi warga negara Indonesia aja, haknya kita, suara kita baru bisa didengar kalau umur kita sudah 17 tahun. Umur 17 tahun kita baru punya hak menyuarakan sesuatu di negara kita. Berarti kita baru punya identitas KTP warga negara Indonesia itu kapan? 17 tahun. Kita siapa? Dari lahir, hamba. Cuman nggak punya KTP-nya dan tanda pengenal sih. Nah kita yang harus kenal. Kita ini siapa? Hamba. Kalau yang namanya notabene-nya hamba, berarti kita ini adalah wanita, alhamdulillah, yang punya Allah, punya Tuhan. Yang mana kita itu diciptakan berdasarkan dengan takdirnya. Jadi masing-masing dari kita, karena kita hamba, kita adalah wanita yang diiringi dengan takdir. Makanya coba dilihat, perempuan, wanita itu adalah hamba, maka yang pertama yang perlu dilakukan sebagai seorang hamba, apa sih? Dia harus menjadi wanita itu
dia perlu ingat adalah takdir. Itu takdir. Nah, ini kan mungkin buat nguatin apa ya? Setidaknya buat nguatin adanya para wanita di luar sana yang sekarang sedang berperang batinnya dengan apa? Dengan status kewanitaannya. Kita nih ajib hidup di dunia. Ada yang nggak nerima jadi laki-laki, ada yang nggak nerima jadi perempuan. Gitu. Jadi kan itu lucu gitu. Nah, sebelum kita jualan. Sebelum kita itu bahas tentang kewajiban-kewajiban wanita lainnya, kita sebagai perempuan terima dulu wanita takdir. Perempuan itu takdir, Allah pilih kita. Subhanallah, secanggih-canggih apapun hari ini teknologi untuk membuat janin itu punya jenis kelamin tertentu. Tetapi lagi-lagi, subhanallah, yang disebut dengan jenis kelamin ini rahasia Allah banget. Rahasia Allah banget. Kita boleh berharap, boleh berkehendak, boleh punya cita-cita, pengen punya anak lelaki, pengen punya anak perempuan, tapi ternyata semua itu Allah yang tentukan. Usaha demi usaha kita buat, kita lakuin, ya, tetapi tetap lagi-lagi jenis kelamin itu misteri. Ada nggak ilmu kedokterannya yang bisa bikin bayinya jadi laki-laki atau jadi perempuan? Sampai hari ini ada nggak? Nggak ada. Cuman bisa teknologi sampai hari ini sebatas tahu jenis kelamin di masa kehamilan atau masa kandungan di usia tertentu. Umur sekian udah bisa USG, udah ketahuan jenis kelaminnya apa. Teknologinya baru sampai situ. Tapi lagi-lagi penentuan kita itu laki atau perempuan itu sudah ditentukan dari yang kuasa, yang menciptakan manusia. Nah, banyak dari orang yang tidak memahami kalau kita itu adalah sudah menjadi bagian dari takdirnya, makanya banyak dari kita itu menentang, tidak menerima, dan lain sebagainya. Dan itu masalah. Kalau sudah dari kita di awalnya menentang ini semua, maka udah pasti kita bakal apa? Bakal menjalani kehidupan dirundung dengan berbagai macam permasalahan. Sama halnya pria juga pada saat dia merasa bahwa dirinya itu adalah wanita, cuman hanya terperangkap di tubuh yang berbeda. Itu kan banyak yang ngomong kayak begitu. Hanya terperangkap di tubuh yang berbeda. Nah, kita tidak mau menjudge mereka, kita tidak mau menyalahi mereka. Mereka itu sebetulnya kasihan karena mereka tidak mengetahui peranannya. Bahwa mereka adalah hamba yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan proses yang sudah Allah tetapkan. Tidak ada yang salah dari apa yang dia ciptakan. Kalau Allah ngatur semesta ini gak ada yang salah. Meganya di atas angkasa ini gak ada yang salah. Matahari bisa berputar pada porosnya, gak ada yang salah. Kenapa nyiptain manusia bisa salah? Gak mungkin, yang salah kita. Jadi bukan kita menyalahkan dari sananya gitu. Nah, cuman mereka-mereka itu adalah orang-orang yang mungkin belum memahami secara mendetailnya cara kerja Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya yang disayangkan. Jadi kalau dari mereka tuh suka ngomong atau suka ini sebetulnya adalah pengacara yang membela diri mereka sendiri. Yang mereka bilang, dari kecil memang sudah suka sama mobil-mobilan. Dari kecil memang sukanya balapan. Dari kecil memang sukanya berantem. Dari kecil memang, atau dibalik. Dari kecil sukanya boneka. Dari kecil sukanya pink. Dari kecil sukanya. Tiap diri manusia punya kecenderungan. Itu disebut dengan hormon. Dan itu semua bisa diatasi dengan ilmu medis.
Tapi masalahnya untuk memiliki di dalam hati ini keimanan, ini butuh dibenahi oleh tokoh agama. Dibekali hatinya, dibekali keyakinannya, sama halnya seperti kita. Dan kita perempuan, yang disebut bagian daripada takdir, maaf, termasuk bagian dari takdir itu kita. Badan kita, kurus, pendek, kecil, hidung, mata, mulut, bibir kita, gitu. Itu semua sudah bagian dari takdirnya. Jadi jangan ada perempuan yang ngaca terus tiba-tiba kenapa ya bibir saya kayak gini? Atau kenapa ya mata saya begini? Kenapa hidung saya begini? Kamu cantik dengan apa adanya kamu tanpa perlu kamu repot-repot berbuat ini dan itu gitu. Pertanyaan saya, perempuan ini ciptaan Allah ya, yang cantik menggoda dari kapan? Dari zamannya Nabi Adam diciptain sama Sayyidatina Hawa. Cantik menggoda perempuan. Allah ciptain ibu kita semua Sayyidatina Hawa. Cantik menggoda. Itu dua ilmu yang gak bisa lepas dari perempuan. Maka Sayyidina Adam itu baru pertama kali, padahal kalau dipikir-pikir di surga itu punya bidadari. Tapi begitu ketemu yang namanya Sayyidatina Hawa, diciptain sama Allah Sayyidatina Hawa, kalah dia. Digoda. Digoda buat ngedeketin apa? Ngedeketin buah khuldi. Iya kan? Dari dulu. Terus setelah prosesnya Sayyidatina Hawa, ke kita sampai hari ini. Saya mau tanya, zaman dulu emang ada operasi hidung? Zaman dulu ada operasi kelopak mata? Atau zaman dulu ada mungkin sulam bibir, sulam alis, tato bibir, tato alis. Atau zaman dulu mungkin ada botok dan lain sebagainya, enggak ada. Tapi kita harus sepakat bersama, sejak dulu perempuan cantik. Lalu siapa yang mengotori pikiran kita hari ini perempuan cantik kalau kelopak matanya dioperasi? Perempuan cantik kalau bibirnya ditato? Perempuan cantik kalau alisnya disulam dan lain sebagainya, siapa? Ada fitnah akhir zaman. Dari dulu perempuan cantik. Seperti apa adanya kamu. Allah gak mungkin salah nyiptain kamu. Ustazah masalahnya suami saya gak suka dengan saya. Suami saya sukanya kalau saya punya ini. Suami nikahin kamu, udah operasi atau belum? Itu sederhana dong pertanyaan. Suami waktu nikahin kamu udah operasi atau belum? Belum. Sama sekali belum. Kok tiba-tiba jadi berubah sukanya sama kamu kalau hidungnya mancung? Atau kalau matanya kelopak atau apa? Berarti itu sebetulnya nggak ada kaitannya sama ciptaan dasarnya kita. Tak Allah pasang-pasangin kita tanpa adanya unsur kimia yang ada dulu di tubuh kita atau unsur-unsur hari ini kecanggihan-kecanggihan teknologi ada pada kita, nggak ada cerita itu semua. Nggak usah ke kita lihat orang tua kita hidungnya diapain? Tetap aja kan gitu. Kita sepakat dulu perempuan cantik dari dulu. Seperti apa adanya mereka. Perempuan kuat dari dulu seperti apa adanya mereka. Perempuan hebat dari dulu seperti apa adanya mereka. Artinya kecantikan kita tidak berpengaruh dengan fisik atau apa yang Allah sudah takdirkan dari kita. Di dalam tubuh kita. Dalam raut wajah kita. Ada. Kita ini cuman ketemu sama generasi pencela. Tahu nggak? Kita ketemu sama generasi pencela. Nah, generasi pencela inilah yang mempengaruhi pikiran kita. Siapa nih generasi pencela? Ini orang-orang yang kalau ngomong, kayaknya mata kamu, kita udah parno tuh dibilang kayak gitu. Mata itu dia bilang, itu generasi pencela. Iya, tuh ada bilang,
kayaknya bibir kamu atau apa. Dan kemudian terkikislah kepercayaan diri di dalam hati kita semua. Sehingga pada akhirnya kita berpikir bahwa cantik itu dibutuhkan dengan adanya permak dalam wajah, permak dalam tubuh dan seterusnya. Padahal Allah sudah menyiapkan segalanya. Kalaupun hari ini kulit kita dibikin sawo mateng, kulit kita dibikin hitam, atau mungkin kulit kita dibikin putih, maaf. Semua ini adalah bagian daripada takdirnya. Bisakah kita cantik dengan naturalnya kita? Tentu bisa. Bisakah kita menarik perhatian? Kamu menarik perhatian siapa? Pasangan kan? Pasanganmu itu hatinya dalam genggaman yang menciptakannya. Hatinya dalam genggaman yang menciptakannya. Kalau enggak, ibu-ibu coba pikir pakai akal kita sekarang. Ada bule jauh-jauh dari mana, dari luar negeri, toto jatuh cinta sama abang-abang di Indonesia. Kata kita orang Indonesianya bilang, orang Indonesia bilang, kita aja kalau ditawarin nggak mau. Loh, betul apa enggak? Ya kita bicara realistis. Itu kita kalau ditawarin kita bilang kita nggak mau. Loh kok bisa ada orang jauh-jauh, maksudnya dari luar negeri, mau datang ke sini, tinggal di sini, atau mungkin ngejar-ngejar apa itu namanya, ngejar-ngejar orang Indonesia, dan yang bukan ketampanannya pada level tertentu. Bisa aja. Hati manusia. Dan berarti tolak ukur yang namanya ketertarikan seseorang itu sudah juga diatur. Udah diatur sama Allah. Jadi jangan kita bikin letih diri kita buat memikirkan hal ini, dan apalagi sampai kita berpikir kalau untuk menjadi cantik itu berarti kita harus melakukan permak dan lain sebagainya seperti yang hari ini banyak didoktrinkan di otak-otak kita semua. Oke, mau jadi cantik boleh, tapi kan tentu dengan cara yang halal. Mau cantik boleh, tapi kan tentu dengan cara yang dibenarkan. Bahwa sejak dahulu kala perempuan itu merawat dirinya dengan alami. Gitu loh, mereka cantik dengan kealamiahannya. Nah kita juga perlu melakukan itu semua, tapi kembali lagi, ya yang alami juga lah gitu. Itu tidak dilarang, justru dianjurkan perempuan itu tahu merawat diri dari dulu. Bukannya baru sekarang. Nah, jadi bagian dari takdirnya Allah yang Allah berikan kepada kita termasuk tubuh kita, tinggi badan kita, kemudian hidung kita, kulit kita, mata kita, semua yang ada di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan itu bukan tanpa keadilannya. Adil sekali. Adil sekali. Kalau ada orang berpikir saya hitam takut tidak ada yang suka, salah. Saya kulitnya maaf misalnya tidak mulus, ya kemudian tidak ada yang suka, ya tentu salah. Karena yang disebut dengan ketertarikan hati seorang lelaki yang sudah Allah persiapkan kepada kita, mereka adalah orang-orang tentunya yang sudah Allah tanamkan rasa suka begitu saja pada kita. Dan ternyata sukanya random. Waktu ditanya, kamu kenapa? Kamu kok mau sih sama saya? Rata-rata bukan kamu cantik loh. Baik. Kamu baik. Kamu bisa ngertiin saya. Kamu bisa pahamin saya. Kamu kenapa mau? Kamu enak diajak komunikasi sama saya. Kamu gak ada unsur cantik. Cantik itu cuma berapa persen? Cantik cuma berapa persen? Makanya ibaratnya maaf-maaf gitu. Kalau seumpamanya ada kita temukan hari ini di luar kadang-kadang ada pria yang kemudian dia selingkuh. Terus kita ketemu sama, kita lihat selingkuhannya. Ya Allah, padahal yang di rumah lebih cakep daripada selingkuhannya. Kok bisa selingkuh sama yang lebih jelek? Ya,
otaknya di mana itu pria gitu ya. Kalau umpamanya kita tanya, kok selingkuhannya bisa lebih jelek gitu daripada istri sahnya yang ada di rumah? Bukan cantik. Dia berarti yang bikin dia silau sampai dia itu berani melakukan sesuatu bukan cantiknya. Itu bukan cantiknya. Berarti bisa jadi komunikasinya, pengertiannya dan pelayanannya. Oke. Beda kan? Beda kasus berarti. Saya maksudnya membawa part ini secara tidak langsung untuk kita sama-sama berpikir. Jangan kita terfokuskan hanya menjadi wanita itu cantik aja yang dipikirin. Yuk, cantik aja. Banyak caranya menjadi perempuan hebat itu bukan tentang cantiknya saja, ya, atau kita kemudian berubah menjadi sosok siapa, wanita yang seperti siapa, tidak sama sekali gitu. Saya sampai kalau kadang-kadang ngelihat ada orang yang sampai rahangnya aja dioperasi, sampai kadang-kadang suka mikir, aduh nyari apa itu orang, dicari apa gitu. Terus dikira kalau dia udah potong rahangnya itu, rahangnya udah dipotong terus berapa ribu pria yang mau dekat sama dia. Dia sedang menarik perhatian siapa? Banyak perempuan kadang-kadang karena tidak mengetahui atau tidak memahami konsep dan menerima bahwa dia bagian daripada takdir, banyak pada akhirnya mereka melewati batas yang pada akhirnya merugikan diri mereka sendiri. Kita nggak sedikit nemu perempuan yang repot suntik sana suntik sini. Tentu pada saat gagal, mukanya bisa diapain? Dia mau balikin kepada penciptaan awalnya bisa atau enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Sama sekali enggak bisa. Alhamdulillah. Allah jaga kita semua. Jadi bagian daripada konsep wanita itu takdir, kamu harus paham. Setelah kita itu takdir, kita ingat kita tuh adalah seorang wanita yang diminta untuk menghamba kepada pencipta kita. Artinya kita sebagai peranan seorang wanita itu jangan pernah lupa kalau bahwa perempuan itu punya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia, artinya dia harus tahu bahwa Tuhanlah yang memberi dia hidup, Tuhanlah yang memberi dia makan, Tuhanlah yang menganugerahkan dia pencapaian sampai hari ini, maka yang namanya perempuan itu jangan pernah lupa statusnya hamba. Ya, kalau dia tahu konsepnya bahwa dia hamba, dia akan menjadi seorang wanita yang benar-benar tahu perannya gitu. Dia tahu perannya menjadi hamba itu harus seperti apa gitu. Sholatnya berarti dia harus tahu hukumnya. Gimana sih jadi wanita yang menghamba? Belajar. Pelan-pelan kan diajarin bagaimana caranya menjadi wanita yang menghamba gitu. Ibadah. Berarti perempuan kalau dia tahu statusnya, hidupnya itu enggak lepas dari yang namanya konsep ibadah. Konsep yang namanya taat, patuh kepada penciptanya. Nah, baru kemudian yang 3, ini di antara panjang, tapi saya cuman minimalisin aja di kajian ini, di sini, di hari ini, kita minimalis aja. Yang ketiga, perempuan itu kalau dia udah tahu dia takdir, dia udah tahu bahwa dia perlu menghamba, dia juga harus tahu perannya. Bahwa perempuan itu adalah pembela agama. Kenapa saya bilang pembela agama? Kita lihat di next slide-nya. Al-mar'ah imadul bilad. Idza salahat salahatil bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Dalam sebuah riwayat disampaikan, wanita itu tiang negara. Jika dia baik, maka baiklah negara. Jika dia rusak, maka rusaklah negara. Negara ini artinya luas.
Bukan hanya negara-negara yang diartikulasikan sebagai negara Indonesia. Tidak. Tidak cuma Indonesia. Kalau kita mau bilang generasi itu akan terlihat berhasil atau tidak, dilihat seperti apa peran wanitanya. Saat peran wanitanya benar, maka generasi itu akan menjadi generasi yang gemilang. Generasi yang benar, generasi yang baik, generasi yang luar biasa. Tapi kalau perempuannya kacau, perempuannya sudah tidak terarah, perempuannya sudah rusak, maka semuanya bakal hancur. Perannya wanita, berarti kalau kita tolak ukur, jangan langsung ke negara deh. Tolak ukur di rumah aja. Kalau di rumah kan kita ibu negara. Iya kan? Kalau di rumah kita ibu negara, oke. Kalau ibu negaranya baik, maka satu rumah akan menjadi baik. Tapi kalau ibu negaranya rusak, satu rumah akan rusak. Ya suami rusak, ya anak-anak rusak. Dan seterusnya, bahkan karyawan, pembantu ikut rusak. Kok kuncinya ada di kita? Seorang pengarang Maulid Simtud Duror, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pernah berkata, seorang wanita solehah, jika dia solehah di rumahnya, maka dia bisa mempengaruhi laki-lakinya berubah menjadi soleh. Dia juga bisa mempengaruhi anak-anaknya menjadi soleh-solehah. Bahkan dia juga bisa mempengaruhi satu karyawannya, pembantunya semua jadi soleh-solehah. Satu peranan dia. Karena untuk mencapai kedudukan satu perempuan solehah itu, ternyata kedudukan perempuan kalau bisa mencapai kedudukan solehah, kamu ngalahin 70 laki-laki soleh. Enggak main-main kedudukannya. Satu aja. Kamu bisa ngalahin 70 laki-laki soleh. Tapi untuk kita. Jadi kita harus ingat peranan kita itu besar. Ustazah, kenapa kita yang dikasih tanggung jawab besar? Bukankah kita itu gimana imamnya? Gimana penuntun kita? Gimana pembimbing kita? Gimana suami kita? Dan seterusnya. Oke. Kita itu nikah sama suami umur berapa? Nikah sama suami umur berapa? Katakanlah 20 tahun. Katakan aja. Mungkin ada yang 25, mungkin ada yang di bawah itu. Wallahu alam. Ya. Sebelum kita ngomongin bukankah suami itu punya tanggung jawab menuntun kita. Lalu sisanya umur kita sebelum ketemu suami itu, kita siapa? Dan apakah kita berpikir kalau kita dituntun itu hanya karena kalau ketemu sama suami yang nuntun? Enggak semuanya. Maka kata-kata suami menuntun itu tidak bisa dipukul rata. Layaknya seperti hari ini kita temukan, tidak semua pria bisa memberi nafkah. Ternyata ada pria yang tidak bisa memberi nafkah, mau tidak mau istri yang menafkahi. Sama halnya, boleh jadi kalau kamu tidak bertemu dengan seorang pria yang menuntunmu kepada kebaikan, yang menuntunmu pada kebenaran, bisa jadi estafet yang menuntun itu kamu. Kamu yang menuntun. Kamu yang ngingetin suami saya nggak suka kajian, suami saya nggak suka dengar-dengar ginian. Emang bener, cari, emang pria mana yang senang kajian? Jangan kajian arisan aja cowok nggak demen. Ekspektasi kita terlalu tinggi. Kalau kamu langsung mikirnya mau punya suami yang nuntun kamu ke surga, nikah sama ustadz. Langsung udah jelas itu, nggak perlu beda lagi, dia udah paham agama semua. Dia udah ngerti gitu ibaratnya, segitunya aja. Kadang-kadang ibaratnya, walaupun dapat yang karakternya gimana, tetap aja nggak bisa dipukul rata begitu. Tetap aja. Berarti kita sebelum melemparkan, kita nih perempuan nih senang ngelempar kan.
Kita ini kan perempuan, kita ini kan senangnya diajak, kita ini kan senangnya dibilangin, kita ini senangnya dituntun, kita. Enggak seperti itu konsepnya perempuan. Makanya banyak perempuan lemah tak berdaya yang begini nih. Perempuan pada akhirnya tidak menjadi perempuan-perempuan yang berpikiran ke depan karena dengan alasan seperti ini, kita kan perlu dituntun, kita kan perlu dibimbing. Sehingga pada akhirnya bertahun-tahun dalam berumah tangga, selama berumah tangga bertahun-tahun itu juga, selama itu juga gak ada yang ngerti cara menuju surga. Gak ada yang nuntun, yang ada yang saling jurakin, kamu aja, kamu aja, kamu aja, gitu. Akhirnya yang dampaknya kena siapa? Anak. Orang tua tidak punya tuntunan. Karena orang tua tidak punya tuntunan, anak kamu lebih gak ketuntun. Di saat itu terjadi, kamu bisa bayangkan bagaimana dampaknya. Anak kamu gak punya arah, karena orang tuanya gak punya arah. Anak kamu gak tahu harus punya panutan siapa, karena orang tuanya tidak menjadi panutannya. Orang tuanya gak jadi panutan. Kamu kira itu sederhana? Ya udahlah, masing-masing aja. Hidup sendiri-sendiri juga, ntar juga di kuburan sendiri-sendiri. Ntar juga waktu ditanya sama Allah, dia sendiri-sendiri. Kamu katanya sederhana banget mikir kayak gitu. Gak gitu konsepnya. Perannya perempuan itu besar. Kenapa Allah taruh perannya besar? Karena perempuan itu adalah makhluk Allah dengan multi talentanya. Kenapa Allah kasih dia tanggung jawab besar? Karena Allah tahu kemampuannya. Jadi Allah tuh gak mungkin ciptain perempuan cuman prosesnya untuk melahirkan. Tidak. Tanpa Allah bekali insting, kemampuan, kekuatan. Kamu coba perhatiin kalau kamu punya anak bayi, siapa yang dikasih sama Allah pendengarannya lebih peka kalau anaknya nangis? Ibunya kan? Suami tidur, anak wah gak denger. Kita kalau ngelihat kesel banget, ya Allah, ini anak nangis, bukannya dia bangun, tolongin gitu, enggak. Ternyata memang Allah enggak ciptain insting itu. Jadi memang kita enggak bisa salahin dia, emang Allah enggak ciptain insting itu. Kalau dia dikasih sama Allah insting seperti itu, maksudnya baru dengar suara sebentar, terus langsung bangun, beda. Tapi beda kasus. Allah kasih dia insting yang berbeda. Kalau ibu instingnya di dalam rumah, suami instingnya di luar rumah. Ada yang ketak-ketek di luar rumah. Mau maling, dia lagi tidur, dia bisa loncat. Ibu gak loncat, ibu tidur. Ibu gak dengar apa-apa. Ibu gak tahu apa-apa, tapi instingnya dia beda. Ada yang gak beres nih di luar. Kita gak punya kemampuan itu karena Allah menciptakan satu perangkat dengan segala instingnya. Laki-laki ngawas tentang penjagaan di luar. Perempuan itu di dalam ngemong. Jadi kalau ibu ngedapetin suami nanti kalau punya anak lagi atau apa, oh ternyata kemarin-kemarin kalau berantem punya anak tuh suami kagak bangun gitu, bukan karena dia begitu males atau begitu gak pekanya, sampai begitunya istri capek juga gak di ini, bukan. Allah gak kasih itu. Tapi Allah langsung kasih ke kita. Makanya kadang-kadang kita lagi nyuci piring di dapur, anak di kamar kan. Orang gak denger, kita denger lari. Kenapa? Anak nangis. Kita gak dengar. Tapi ibu dikasih denger sama Allah. Allah gak ciptain begitu aja. Saat kita mungkin laki-laki suruh gemblok tas. Digemblok. Selagi tuh tas digemblok sama dia ingat. Tapi begitu tasnya dilepas, dia mungkin lupa. Dan bahkan sering kali lupa. Kejadiannya begitu. Jangan tas, kunci mobil. Jelas-jelas mobilnya dia. Dia yang pakai motor, dia yang bawa, dia yang apa, dia yang begini-begini, saban ketemu, dia yang begini, tahu-tahu dia lupa naruhnya. Dia lupa naruhnya, dia yang pegangin, dia yang tahu. Padahal kalau kita bilang barang-barang dia, punya dia yang lupa. Allah nggak kasih paketnya sama dia.
Tapi Allah kasih paketnya sama kita. Kamu nggak ada, suami telepon, sendal aku yang warna ini ada di mana? Buka lemari, laci nomor 2. Hebat banget. Hebat nggak perempuan? itu itu bukan karena bilang, ya kita tahu Ustazah karena kita yang rapiin. Loh enggak. Laki-laki walaupun kamu suruh dia rapiin apapun, kunci mobilnya kan dia yang pegang. Berarti juga dia yang taruh, tapi dia juga yang lengah. Karena memang Allah nggak kasih itu insting sama dia. Tapi kalau kita dikasih sama Allah, makanya peranan kita lebih banyak. Tapi jangan kita anggap peranan semacam ini adalah bentuk jadinya nggak adil. Kita lebih capek, dia ngapain perannya dan lain sebagainya. Loh, Allah ciptain kamu sebagai wanita, Allah ciptain semua paketnya. Artinya dibarengi dengan itu, dibarengi juga kemampuan dan kesanggupannya. Jadi jangan bilang gak sanggup. Jangan bilang gak kuat. Ada ibu lagi nyusuin, aduh saya gak betah banget nyusuin anak. Ada ibu sekarang. Ibu sekarang gak betah. Nyusuin anak lama-lama. Tapi ibu dulu, begitu telaten yang ngenyangin kita, begitu telaten yang ngebesarin kita, begitu telatennya dia ngadepin berbagai macam kenakalan kita, bahkan kita gak dilempar ke babysitter sekalipun. Gak sempat, mana orang tua kita, ada riwayat kita dibesarkan sama ibu asuh, babysitter gak ada. Tapi lihat anak kita sekarang. Makanya ada uji coba antara babysitter dengan orang tua, siapa yang lebih peka dan lebih tahu tentang kebutuhan anak. Orang tua dengan bangganya bilang, oh kita sayang melahirkan, saya tahu. Ternyata yang disebut sama orang tuanya semua salah. Gak tahu. Karena bonding antara orang tua dengan anaknya gak dapat. Jadi kita ingat bahwa kita perempuan itu sama Allah dikasih tanggung jawab besar. Bukan Allah beri tanggung jawab komposisi kekuatannya sama aja kayak pria, enggak. Kita justru dikasih daya tahannya lebih daripada pria. Kesanggupan kita lebih kuat daripada pria. Istilahnya gini, perempuan hidup susah menjanda, membesarkan anak lebih mampu daripada pria menduda, membesarkan anak. Itu jarang terlihat. Tapi wanita menjanda seiring dengan dia statusnya single parent, tapi bisa besarin anak, nyekolahin anak, bahkan dia berpikir untuk tidak lagi mau berumah tangga, perempuan bisa. Laki gak bisa. Dia gak bisa. Oke. Maka jadi saat kita tahu terima perempuan dikasih tanggung jawab besar, dengan peran tanggung jawab besarnya ini sebagai seorang hamba, Allah itu sangat adil karena kita dibekali dengan kemampuan bersamaan dengan Allah menciptakan kita. Kemampuannya juga dipaketin. Ustazah saya ngadepin suami. Oke. Sayyidah Asiyah binti Muzahim, imra'atu Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Ngadepin suami karakternya Fir'aun. Gak bilang, saya nyerah ya Allah. Saya gak kuat nih punya suami model kayak dia nih. Saya gak sanggup nih ngadepin dia nih. Enggak, kenapa? Sama Allah Asia waktu diciptain sudah dikasih paket emang sanggup ngadepin Fir'aun. Maka ibu-ibu hari ini juga punya suami dengan beraneka ragam karakternya. Bilang saya gak sanggup nih sama suami kalau begini nih. Aduh, pengen ganti aja. Saya ingetin, waktu kamu dijodohkan sama Allah dengan dia, Allah sudah berikan kepada kamu paket kemampuanmu menghadapi dia. Dengan beraneka ragam karakternya. Walaupun notabene-nya waktu awal nikah nggak begitu. Di tengah perjalanan nikah begini. Nah, Allah sudah kasih paketnya. Kamu bisa.
Ini tanggung jawab yang Allah kasih sebagai kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diiringi dengan kemampuannya, maka jauhin dari lisan kita untuk merasa kalau kita tidak sanggup dan tidak mampu. Setelah itu, kita bukan cuma hamba. Kita sadar begitu kita lahir di dunia ini bahwa kita adalah seorang anak. Kita punya orang tua. Ada ibu, ada ayah. Yang mana sebelum kita mengenal pasangan kita hari ini, sebelum kita dapat momongan, anak keturunan, kita statusnya adalah seorang anak. Kita ini anak dari orang tua kita. Dan seperti apapun mereka membesarkan kita, ya terlepas kita ini adalah anak-anak yang dibesarkan dengan luka, anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh yang otoriter orang tua kita dulu, anak-anak yang mungkin dibesarkan dengan ketegasan dan kekerasan dan lain sebagainya. Apapun itu, tapi hari ini yang kita mau bahas, kita ingat dulu status kita. Karena kalau mau ngebahas lebih rinci tentang, wah anak dengan orang tua, panjang banget tuh. Gitu. Sebelum kita menghakimi kesalahan, bila terjadi pada orang tua kita dalam membesarkan kita harus ingat satu hal. Kita produk dia produk orang tuanya. Kita produk dia, orang tua kita, sehingga menjadikan kita hari ini seperti ini. Adapun orang tua kita adalah produk orang tuanya. Maka sebenarnya di balik kerasnya mereka mendidik kita, ada orang tua mereka yang jauh lebih keras mendidik orang tua kita. Mungkin jika diukur luka batin kita atau luka masa lalu kita terkait peranan dengan orang tua, itu bisa jadi orang tua kita lebih punya luka dengan orang tuanya ketimbang kita dengan mereka. Itu perlu kita harus ingat. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah wasiatkan kepada kita? Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik. Berbuat baik sama orang tua, ibu dan bapak. Di sini dua orang yang punya peranan yang berbeda tetapi memiliki tanggung jawab kita hormati sama. Kemudian Allah tambahkan, ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu dia ya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang semakin hari semakin bertambah. Kehamilan itu kan masa-masa awal luar biasa, masa-masa tengah juga rasanya luar biasa. Begitu mendekati proses kehamilan luar biasa, gitu rasanya. Maboknya udah nggak ada, tapi bawa janin lebih besar itu tulang pinggang, tulang punggung, gigi yang semakin terus-menerus kan anak ini ngambil nutrisinya dari ibunya kan gitu. Semakin jadi semakin nggak karuan kan badannya, bengkak gitu kan. Semua dia rasa, semua dia. Wahnan ala wahnin, Allah hargain betul perjuangan seorang ibu dengan berjuangnya mereka saat hamil, saat mengandung. Sehingga Allah SWT berikan gambaran ibu itu luar biasa perjuangannya. Dan di sini kenapa Allah berikan kepada kita gambaran untuk kita itu kembali mengenang. Ibu kita itu hamil kita dengan berbagai macam prosesnya. Sama juga kalau kita sudah ternyata diberikan sama Allah hari ini rasa mengandung, bisa melahirkan anak, kita juga tahu rasanya. Dan Allah ingin kasih ilustrasinya sama kita. Dia nggak mudah loh ngelahirin kamu. Makanya kamu harus berbuat baik sama mereka. Sedih kan kalau kita melihat banyaknya peranan anak-anak yang kemudian orang tuanya begitu tumbuh menjadi orang tua yang tua, sehingga pada akhirnya dia lebih memutuskan untuk saya mau tinggal di panti jompo aja. Rumah masa tua bersama dengan orang-orang tua.
Mereka merasa dirinya lebih bisa bersosialisasi. Kenapa? Karena cenderung banyaknya anak-anak yang hari ini tidak bisa mendampingi masa tuanya orang tuanya. Masa tua orang tua itu berharga. Sehingga kalau ada orang tua di rumah kita, itu sama dengan rumah kita ada Ka'bah. Karena memandang wajahnya orang tua itu, pahalanya lebih besar daripada melihat Ka'bah. Kalau kita masih punya orang tua, kalau bisa kita seret-seret, nginep di rumah kita. Rumah kita jadi berkah, ada mereka. Ya ibu kita maupun ibu orang tua kita, pasangan kita. Gitu. Sama. Melihat mereka berkah. Melihat mereka itu pahala. Berjujuran, kalau ngelihat Ka'bah itu rahmat Allah turun, gimana ngelihat wajahnya orang tua? Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa orang yang pagi harinya bangun dari tidurnya, mandang wajah orang tua dengan apa? Dengan keadaan radin, ridho, berseri-seri, senyum, disambut sama orang tua, ngelihat muka kita juga enak, senyum gitu ya. Kata Allah, padahal aku murka sama dia. Tapi gara-gara dia mandang orang tuanya dengan pandangan yang baik, dan orang tuanya mandang dia dengan pandangan yang baik, murkaku berganti dengan keridhaan. Aku jadi ridho sama dia. Gara-gara baiknya muamalah dia sama orang tuanya. Sama orang tua. Kita anak. Kemudian Allah ingetin lagi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wa bil walidaini ihsana. Beberapa ayat yang cuma bisa kutip sedikit. Yang pertama kita diminta bersyukur punya orang tua. Oke, kita kesampingkan dulu. Mungkin ada orang-orang yang punya kasus dengan orang tuanya, sampingkan dulu. Tapi keumumannya, apapun mereka, seperti apapun mereka, kita tetap harus bersyukur karena wasilah mereka kita ada di muka bumi ini. Seburuk-buruknya mereka, tak perlu mereka lelah menyusuimu, tak perlu mereka lelah membesarkanmu, cukup mereka mengandungmu saja, bagi mereka kemuliaan yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Cuman dia ngelahirin kita aja. Habis itu kita gak dihawil, kita gak diurusin. Enggak. Kita tetap harus berterima kasih karena yang namanya mengandung itu bukan proses yang mudah. Kita tetap harus menghargai dan Allah ternyata yang mengajarkan kita untuk menghargai wanita dengan sebegitunya. Dalam firman yang lain Allah tekankan, Allah memerintahkan agar kita jangan menyembah selain daripada Allah. Kemudian setelah Allah tekankan jangan menyembah selain Allah, Allah suruh kita berbuat baik kepada orang tua kita. Artinya ketauhidan seseorang itu akan dianggap sah, benar kalau dia bisa bersikap baik dengan orang tuanya. Ada orang sholat, ngaji, ibadah di masjid gak lepas, tapi orang tuanya diabain di rumah. Kamu kira orang ini orang benar? Enggak. Orang ini gak benar. Tetapi ada orang mungkin sholatnya sederhana aja, wajib-wajib aja di masjid, gak keseringan, pengajian mungkin jarang, tapi sama orang tuanya mati-matian. Sama orang tuanya luar biasa. Itu bahkan lebih menguntungkan dia dari pundi-pundi amal yang terkumpul ketimbang cuman dia rajin sholat, ngaji dan sebagainya, tapi orang tuanya terabaikan di sana. Maka sebelum kita ingat siapa kita, ingat dulu kalau kita anak. Ini yang udah punya suami, udah pada berkeluarga mungkin ya. Orang tuanya, rumahnya di mana dan lain sebagainya. Setiap hari itu telepon. Setiap hari itu tanya kabarnya. Karena ada waktu nanti kita udah gak bisa telepon mereka lagi. Udah gak bisa nanya kabar mereka lagi. Rasanya tuh gimana gitu, gak enak. Orang tua saya meninggal Desember kemarin, seperti yang saya sampaikan, itu tiap hari kerjaan saya, sehari kayak minum obat 3 kali nelpon dia. 3 kali nelpon dia. Begitu dia meninggal, saya gak sanggup megang HP saya sendiri. Jadi HP yang paling saya jauhin karena tiap ini HP selalu bunyi teleponnya dia. Begitu dia meninggal, HP saya silent sampai detik ini. Saya nggak pernah ada suara dering. Karena begitu ada suara dering, hati saya tek. Berasanya dia yang nelpon. Berasa dia yang nelpon. Gak kuat.
Ada waktunya. Nah selagi ada, nggak bisa datang badannya, datengin hadiah, kirimin oleh-oleh, kirimin apa mah, lagi pengen apa. Kalau ayah ya lagi pengen apa. Ustazah saya nggak punya kedekatan begitu sama orang tua, justru dibangun, mumpung masih ada. Awalnya juga saya nggak punya kedekatan itu. Itu kan orang saya 6 tahun di Hadramut. Telepon nggak sebulan sekali sama orang tua saya, ayah saya, enggak. Karena ibu saya kebetulan udah meninggal, saya umur 2 tahun. Masih kecil, sama saya cuman punya ayah, begitu pulang dari belajar, ketemu dia sudah, maksudnya dia berumah tangga lagi gitu dengan istrinya. Keki, pastinya kita perempuan, dia laki-laki. Tapi saya, meruntuhkan segala bentuk kejanggalan, keki antara saya dengan dia. Saya bikin sebisa mungkin bonding terbaik antara saya dengan dia. Sampai harapan saya memang, ya Allah jangan pisahin saya dengan dia sampai, ibaratnya sampai akhir hayatnya saya mau tetap dekat. Dan Allah kabulin saya. Ayah saya meninggal di tangan saya. Saya yang tuntun dia syahadat, saya yang dengar dia syahadat, saya yang ngajiin dia Yasin, nempel muka dia dengan muka saya, sebegitu dekatnya. Saya minta sama Allah. Karena saya cuma punya satu, ya Allah, jangan bikin saya kehilangan. Jangan bikin saya nyesel, karena kenapa dulu waktu dia hidup saya nggak bakti, saya nggak ini, nggak mau. Nggak mau. Dan Allah kabulin. Dan kita selagi masih punya orang tua, kita jaga. Kenapa? Karena harapannya saat kita bisa berbuat baik dengan mereka, anak-anak kita nanti berbuat baik sama kita. Anak-anak ingat kita. Anak-anak belajar melihat kita men-treat orang tua kita. Mereka akan belajar bagaimana men-treat kita. Bagaimana ngerawat kita, bagaimana ngejagain kita. Gitu loh. Maka jangan pernah lupain itu orang tua. Tiap hari yang masih ada hari ini, pesan saya telepon, tanya kabarnya. Di mana, pengen apa. Walaupun hanya hal sederhana, tapi kamu gak akan bisa bayangin seberapa bahagia hatinya dia dengan perhatian kamu yang seperti itu. Bahagianya bukan main. Baru setelah kita itu tumbuh besar, orang tua menyiapkan kita kalau kita ini bukan hanya akan menjadi anak terus gitu. Kita akan menjadi seseorang, kita akan menjadi istri. Karena mengapa orang tua yang baik, dia membesarkan anaknya seiring dengan apa? Dengan bekal. Nah, nanti kalau kamu udah jadi istri orang, kamu harus begini, dan seterusnya. Maka diingat, perempuan, wanita, setelah dia tahu perannya hamba, dia tahu dia adalah perannya anak, setelah itu dia harus ingat, jika dia sudah menjadi seseorang yang berperan sebagai seorang istri, maka kamu harus tahu juga peranmu sebagai istri. Kita punya istri. Istri siapa? Mau jadi istri yang baik, mau jadi istri yang salehah, pengen jadi istri yang benar gitu ya. Terus kemudian kita bilang, mau ngapain kita repot-repot, dianya aja nggak serepot itu sama kita. Atau hari ini kita yang mungkin belum ketemu pasangan, kita selalu berpikir gini, saya mau mencari yang paling ideal. Sesuai dengan kriteria yang saya harapkan. Fokusnya tentang pasangannya. Tetapi dia lupa mempersiapkan dirinya. Bahwa Allah katakan di Al-Quran, At-tayyibuna lit-tayyibat wal-khabithina lil-khabithat. Orang baik akan diketemukan sama yang baik. Orang buruk, na'udzubillah, akan juga bertemu dengan yang buruk. Maka saya selalu ingetin, apalagi kalau yang belum nikah, ini kan udah hampir rata-rata nikah semua. Kepada anak-anak remaja, saya selalu pesan, Dek, kamu jangan repot nyari yang muluk-muluk. Buat dirimu sendiri muluk aja. Buat dirimu sendiri solehah. Nanti Allah datengin yang soleh. Buat diri kamu baik, nanti Allah deketin yang baik. Jadiin diri kamu orang benar, nanti Allah deketin sama yang benar. Jadi jangan naruh standarnya ke sana.
standarin diri dulu sini. Biar nanti kalau ada yang masuk, mereka yang menyesuaikan standar kita, jangan dibalik. Gitu loh, jangan dibalik. Maka wanita perannya sebagai istri ini pembahasannya luas, bukan main. Kita cuma mau ngutip daripada hadis Nabi SAW. Ala ukhbiruka bi khairin ma yaknizul mar'u. Maukah aku beritakan kepada kamu tentang sebaik-baiknya simpanan seorang laki-laki? Simpanan laki-laki yang terbaik itu siapa? Atau harta laki-laki yang dibilang yang paling baik itu apa? Pertama, al-mar'atus sholihah. Perempuan, wanita sholihah. Nah, ada yang ikut seminar saya, The Secret of Diamond kemarin? Ada kan? Oke. Saya jabarkan di situ tentang wanita sholihah itu siapa sih? Wanita sholihah itu yang kayak gimana sih? Wanita sholihah yang di atas sejadah, sholat, ngaji, ibadah, dan lain sebagainya. Wanita sholihah itu cukup lihat. Ini penjabaran mendasar aja. Sholihah ternyata idza nadhara ilaiha sarratu. Wanita sholihah itu katanya bila dipandang akan menyenangkannya. Berarti mukanya enak dilihat. Mukanya nggak pernah bertekuk. Artinya berarti kalau perempuan-perempuan hari ini yang kerjaannya ngambek mulu gitu, diem aja kalau udah mutlak ya, berarti dia jauh dari. Ini sederhana, Rasulullah SAW bilang, idza nadhara ilaiha sarrathu. Kalau dilihat mukanya enak aja dipandang. Enak aja. Mukanya enggak nakutin, enggak nyeremin, enggak ngenekin. Enggak bikin dia pulang nyesel gitu atau pulang males, enggak. Tapi emang justru pemandangan yang paling enak itu adalah di rumahnya. Dari siapa pemandangannya? Bukan dari rumah yang megah, tapi ternyata dari raut wajah istri yang begitu enak dipandang. Nah, ini istri untuk menjadi karakter perempuan yang wajahnya enak dipandang, belajar. Ada banyak hal yang bisa kita uraikan di sini, tapi waktu nggak memungkinkan. Ya, mungkin nanti pelan-pelan kita akan bahas secara merinci wanita dengan perannya sebagai istri harus seperti apa, kita sebagai wanita perannya dan orang tua harus seperti apa. Ya nanti insya Allah di kesempatan lain kita akan uraikan secara merinci. Tapi sekarang peran sebagai istri dulu. Pertama ternyata tentang wajah, bukan cantiknya, nyenengin. Berarti senyum. Berarti senyum. Gitu. Iya, berarti senyum, enak dilihat. Kemudian bila diperintahkan akan mentaatinya. Artinya kuncinya kalau diperintah akan taat. Bentuk perintah ini banyak dan meluas, Ibu-ibu yang rahmati Allah. Tapi kalau boleh saya jabarkan secara mendetail. Dan ini adalah perintah yang paling rawan. Maaf. Perintah urusan ranjang. Ini yang paling rawan. Maaf, perintah urusan ranjang. Seringkali perempuan ya berawal dari menolak perkara itu, maka muncul penolakan lainnya. Kita jujur aja, kita nih perempuan adalah sosok makhluk yang memiliki karakter susah nurut. Iya. Kalau saya ngakuin banget, kita perempuan, kita nih susah nurut. Nah, justru itulah ujiannya perempuan itu dibenturkan dengan Allah Subhanahu wa taala menguji kita untuk nurutnya sama dia. Sama pasangan kita. Nah, itu gimana tuh Ustazah kalau kita nih mau jadi istri kan kita juga punya mau, kita nih kadang-kadang ini itu dan lain sebagainya. Sederhana aja saya katakan, Bu, setiap suami nyuruh iya aja. Dalam hal apapun, iya, oke. Kamu nanti begini ya, oke. Kamu nanti ya, oke. Kenapa? Nah, ini loh. Kalau perempuan sama Allah dikasih satu paket,
bersamaan dengan karakter-karakter dan sifat-sifatnya, suami juga dikasih satu paket dengan karakter dan sifat-sifatnya. Apa sih karakter laki-laki yang paling menonjol? Kepemimpinannya. Jangan diegoisin dulu. Untuk kalau egois tuh negatif gitu ya. Kalau egois tuh kayak negatif, jadi kayaknya tuh nggak enak gitu. Enggak. Sebetulnya pria itu diciptakan sama Allah dengan paketnya. Di antara paket yang bersamaan dengan Allah ciptakan mereka, mereka itu memiliki jiwa kepemimpinan. Dia itu dikasih sama Allah kepemimpinan. Jadi karakter memimpin itulah yang bikin dia susah tunduk. Makanya pria itu ujian terberatnya harus nunduk sama ibunya. Jangan salah. Sama ibunya. Kalau pria nunduk sama istrinya, ini dia gawat kan? Sama ibunya. Itu ujiannya. Anak laki, itu betul-betul kunci suksesnya ada pada ibunya. Dia disuruh nunduk juga, tapi nggak salah nunduknya. Karena nunduknya disusun sama ibu. Ibunya, ego. Tapi dia wajib lawan itu. Dan karakter kepemimpinan ini sudah satu paket, di otaknya udah ada. Makanya kalau dia memberi satu ultimatum atau dia meminta sesuatu, sebetulnya nyikapinnya gampang, jangan ditentang dulu. Saya selalu bilang sama ibu-ibu kalau lagi curhat sama saya, Ustazah, suami saya tuh kalau saya mau keluar susah banget, ribet banget. Saya bilang, iyahin aja. Iya, saya mau izin ya ke sini. Iya, saya diundang nih sama ini. Menurut kamu saya pergi apa enggak? Enggak usah. Kan biasanya ego dari kepemimpinannya dia akan menunjukkan ke laki-lakian. Enggak usah, kamu di rumah aja. Itu dia lagi ngatur tuh, peran pemimpinnya lagi berperan tuh. Apa yang perlu dilakukan? Iyahin dulu, iya. Terus nanti cuman ngomong agak serius dikit aja. Udah tenangan nih dikit nih. Saya kira-kira ngomongnya apa ya? Sama yang ngundang. Saya bikin alasan apa? Ajak dia mikir. Loh bener. Ajak dia mikir. Saya kira-kira ngomongnya apa ya? Kan gak mungkin kalau saya bilangnya kamu yang gak ngizinin. Gitu. Perempuan itu sebetulnya lihai, Bu. Tapi gak perlu galak. Kamu itu lihai. Kamu punya trik, kamu punya cara. Tapi kamu gak perlu jadi istri yang arogan. Kamu gak perlu jadi istri yang galak. Kamu tetap bisa jadi istri penurut. Suami gak akan sadar kalau kamu lagi. Karena perempuan dikasih sama Allah skill merayu. Perempuan dikasih skill merayu. Jadi sebetulnya kalau orang itu tahu perannya masing-masing, gak ada keributan dalam rumah tangga. Betul, tapi karena gak mau, tadi belum apa-apa, kamu sudah menganggap pria itu egois. Bukan egois. Pria punya jiwa kepemimpinan di mana-mana pemimpin gak mau nunduk sama yang dipimpin. Itu karakternya. Jadi gimana caranya? Jangan bikin dia terkesan menunduk, tapi bikin dia kau agungkan. Itu yang dicari. Dan itu yang dia butuh. Makanya kalimat taat ini punya penjabaran yang begitu luas. Ya, artinya jangan sampai ada dari kita menyangka bahwa yang disebut taat itu adalah perihal terkait dengan nggak adil banget sih. Kenapa sih perempuan begini banget? Kenapa kita harus nurut aja, nurut aja. Kita nggak bisa dong perempuan digituin. Siapa bilang, Bu? Perempuan tuh bisa, cuman caranya. Kita ini belajar cara. Tapi kita harus tahu hukum pakemnya. Biar kita tidak menyalahi cara aturan yang sudah Allah tetapkan. Maka dalam konteks taat,
Ya, yang paling sering memicu kemudian percikan-percikan masalah di hari kemudian. Saya katakan dengan jujur, ini adalah penolakan yang sifatnya berkenaan dengan kebutuhan biologis seksualnya. Ini fatal banget. Ini fatal banget. Karena Rasulullah banyak sekali mengingatkan kita untuk hal itu. Nah, di saat kita sebagai istri itu melakukan penolakan, bahkan mungkin enggan sampai kita bahkan itu meninggalkan dia dalam kondisi yang marah, dampaknya apa? Malaikat ngelaknat. Karena gini loh, dunia itu di luar itu kejam. Bujuk rayu syaitan di mana-mana. Dan sementara karakternya pria dikasih sama Allah, otak depannya memang mikirnya itu terus. Iya Bu, ibu harus tahu. Makanya dia disuruh nikah. Siapa dari kalian merasa sudah sanggup, ibaratnya sudah cukup umur, ngerasa cukup umur, nikah. Karena mereka mau ngehindarin dosa. Di saat istri selalu mempersulit perkara ini, maka sama dengan kau memberi ruang dia berbuat dosa di luar sana. Nah, ini dampak yang perlu dijaga. Ya, secara ilmiahnya banyak, tetapi saya hanya ingin membahas itu lebih tepatnya ini. Karena ini yang memicu permasalahan meluas kemana-mana. Karena satu kali tertolak, ini egonya gak nerima nih. Moodnya berubah nih. Ngomong sama kamu jadi kasar. Ngomong sama kamu jadi gak enak. Kemudian dia akan berspekulasi dengan berbagai macam hal. Dan secara tidak langsung batinnya akan bertanya, saya nikahin kamu nih untuk apa? Gitu. Kayak kamu bisa beraneka ragam gitu ya. Muncul, wah, berkata-kata, mikir dengan pemikiran yang liar. Dia juga bisa begitu. Rasulullah sampai kasih peringatan, kalau kamu di luar, misalnya maaf, pria melihat ada satu wanita menggairahkan, menggoda, ingin memancing syahwatnya dan lain sebagainya, kata Rasulullah buru-buru pulang. Datangi istrimu. Itu disuruh sama Rasulullah. Artinya, ibu, sebelum kamu itu siap menjadi siapa, kalau udah jadi istri, saya katakan Bu dengan detail, siaplah untuk ranjang. Siap untuk ranjang. Maafin. Perlu ilmunya belajar. Perlu ilmunya belajar. Kenapa? Karena memang seperti itulah istilah lainnya. Ibu percaya sama saya, kalau ibu bisa melakukan perihal ini dengan baik, dia yang akan tunduk sama kamu apa aja yang kamu mau. Aku hari ini mau arisan ya. Iya. Nanti aku pergi ke sini kamu anterin aku. Iya. Bener loh. Jujur. Tapi ada syaratnya. Perkara itu dulu. Ketaatan yang lain itu persenan sekian. Banyak orang bicara ke sana sini, maaf saya suka memperhatikan gitu, orang bicara, taatlah kamu sama suami, kalau suami bilang gak boleh keluar rumah, jangan keluar rumah. Bagi saya itu ceramah klise, ngomongin apa sih? Hari ini ngelarang keluar rumah tuh, aduh, kayak gimana gitu. Maaf jujur, kenapa tapi ada suami yang sampai segitunya ngelarang istri keluar rumah, keberatan istri melakukan ini, istri mau arisan dilarang dan lain sebagainya. Sederhana, ada satu konflik di dalam rumah tangganya yang belum selesai. Nah, ada konflik yang belum selesai. Urusin tuh konflik. Nggak ada cerita nggak boleh keluar rumah. Nggak ada cerita begini begitu dan lain sebagainya, nggak ada. Kenapa? Karena sudah cukup. Itu. Dan dia merasa rumahnya menyenangkan, istrinya enak dipandang, dan seterusnya. Gak sempet dia ngelihat yang lain. Gak sempet.
Kemudian diingatkan sama Rasul, wa idza ghaba anha hafizathu. Betul istri, katanya bila ia pergi, suaminya berarti nggak ada, apa yang perlu istri lakukan? Menjaga diri. Ini istri solehah. Istri nggak pecicilan, istri nggak keradaan, yang namanya ibaratnya terlalu beramah-ramah dengan pria selain daripada suaminya, enggak. Konsepnya gitu doang, istri solehah. Ini harta simpanan yang paling berharga. Dan kalau kita bisa menerapkan itu dalam diri kita, berarti kita harta yang paling berharga. Menjaga diri dan kehormatan kita saat suami tidak ada. Baru kemudian setelah kita dikasih sama Allah suami, ada peran lain. Ya. Salam. Apa? Orang tua. Ternyata kita dikasih anak. Allah tiba-tiba kemudian dari rumah tanggamu mempercayaimu suatu amanah besar. Anak kamu amanah. Dan itu bukan sembarangan. Ini kelangsungan umat manusia, keberhasilan dia sama dengan keberhasilan generasi setelahnya. Kegagalan dia adalah kegagalan generasi setelahnya. Dan dia adalah produk kita. Orang tua, Allah pesankan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Orang tua itu tugasnya apa? Menjaga, mendidik, membesarkan. Sebagai itu, tapi tujuan yang dijaga apa? Mara bahaya. Orang tua dikasih insting, ada hal kecil anaknya, ada semut, orang tua bisa tahu. Anaknya pilek, orang tua bisa ngerasain, nih hidungnya mampet. Anaknya rewel, orang tua tahu dikasih feeling sama Allah, nih badannya kayaknya lagi gak enak. Gitu. Kayaknya urut, badannya kayak lagi gak enak. Orang tua begitu besar dikasih insting sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk bisa menjaga mereka. Tapi kamu harus tahu, insting ini sebetulnya perlu kamu kembangkan untuk menjaga kepada perkara yang lebih besar. Dan ternyata perkara yang lebih besar itu apa? Menjaga anakmu dari api neraka. Bukan cuma ngejagain anak dari mara bahaya dunia. Orang tua kayak takut anaknya kenapa-napa. Aduh, jangan sampai anaknya jatuh, jangan sampai anaknya kena ini, jangan sampai anaknya. Itu hanya sekian persen. Tetapi tujuan utama Allah ingatkan, hai kalian orang-orang yang beriman, pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Suami, dia disuruh jagain istrinya, dia disuruh jagain anak-anaknya dari api neraka. Kita sebagai orang tua, ibu kepada anak-anak, yang pertama yang perlu kita jaga, jagain mereka dari api neraka. Karena ternyata Allah ingatkan, bahan bakarnya api neraka itu adalah batu dan manusia. Jadi gimana api bisa nyala? Kalau kita mau nyalain api, kalau hari ini ada gas. Dulu mau nyalain api, pakai kayu, pakai kertas, apinya baru bisa nyala. Karena api nggak bisa nyala begitu aja. Harus ada sesuatunya. Begitu neraka nggak akan menjadi neraka kalau nggak ada bahan bakarnya. Siapa bahan bakarnya? Manusia dan batu. Waguduhan nasu wal hijarah. Jadi yang bikin api neraka makin membesar lahapannya dan lain sebagainya, itu dari apa? Banyaknya manusia yang ada di sana. Karena dia bahan bakarnya. Auzubillahi min dzalik. Begitu juga batu. Kita disuruh jagain anak-anak kita. Berarti yang menyelamatkan anak kita dari segala yang mendekatkan neraka, kewajiban orang tua untuk menjaga. Kita punya tanggung jawab itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan ibu itu sekolah pertama. Al-Madrasatul Ula.
Idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibul a'raq. Kata Nabi SAW, ibu adalah sekolah pertama, madrasah pertama. Kalau kamu nyiapin, berarti kamu nyiapin lahirnya sebuah masyarakat dan juga budi pekertinya. Jangan mau kalah sama ibunya Albert Einstein. Yang anaknya dengan maksudnya begitu banyak kekurangannya, tetapi ibunya dengan kepercayaan dirinya, anak saya pintar, anak saya jenius, saya sendiri yang akan mendidiknya, saya sendiri yang akan merawatnya, saya sendiri yang akan mengurusnya. Jadi siapa? Jadi Albert. Orang tua kita ibu-ibu hari ini, punya cita-cita apa untuk menjadikan anakmu? Atau hanya kita sebagai orang tua yang pasrah, begitu anaknya kita tumbuh terus kita bilang, terserah deh dia mau pilih jalan apa, kan hidup-hidup dia, ini dia. Kamu kira kamu gak ditanya sama Allah? Kamu kan bakal ditanya sama Allah. Allah bakal tanya, saya kasih kamu anak, kamu kasih didikan apa? Bukan cuman, alhamdulillah saya udah sekolahin ya Allah di sekolahan yang mahal. Apa yang kamu bekali dia? Allah bakal tanya. Itulah kenapa ada satu hadis Nabi memberikan gambaran, nanti pada saat orang-orang dihisab, ada segerombolan orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga, terus tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil kembali dia untuk keluar. Udah di surga, tahu-tahu dipanggil keluar. Waktu ditanya, ya Rab, memangnya kenapa kau harus keluar? Anakmu masih tertahan. Anakmu di luar. Sementara anakmu tidak memiliki amal sebanyak dirimu. Pada saat itu anakmu itu menjadi anak yang tercatat sebagai penghuni neraka. Saat itu anak gak mau disalahin sendiri. Kita lihat anak-anak hari ini. Salah pilih jurusan gara-gara kita aja kita disalahin apa kagak? Segitunya baru dunia. Di akhirat, begitu Allah bilang, kamu gak bisa masuk surga. Dia bilang, alasan apa ya Rabb aku gak bisa masuk surga? Oh karena kamu hidup dulu gak tutup aurat, kamu gak tahu batasan, kamu bergaul bebas, kamu minum minuman keras, kamu gak sholat, kamu gak ngaji. Terus kemudian dia bilang, aku tidak pernah belajar itu. Allah bilang, sudah aku berikan orang tua untuk mendidikmu, menjadikan kamu siapa. Kata anak-anak bilang, orang tua aku tidak mengajariku ini semua. Panggil mereka. Karena mereka tidak pernah mengajarkan aku sholat. Mereka tidak pernah ngajarin aku tutup aurat. Mereka tidak pernah memberikan wejangan kebaikan kepadaku. Panggil mereka semua. Dipanggil orang tuanya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, anakmu tidak berkenan disalahkan seorang diri. Anaknya mau orang tuanya ikut disalahkan. Maka saat kejadian seperti itu, apa yang terjadi pada orang tuanya? Tadinya dia di surga, keluar. Punya urusan gak selesai sama anaknya. Kita lihat hari ini banyak orang tua punya konflik sama anak-anak di dunia. Di dunia punya konflik, gimana di akhirat? Ini semua cerminan. Kalau di dunia sudah ada yang berkonflik, gimana? Nanti di akhirat. Maka kita jaga betul. Tadi di awal saya sampaikan, siapa yang hidupnya mengikuti ketentuan Allah, hidupnya akan bahagia. Tapi siapa yang hidupnya bertentangan dengan ketentuan Allah, hidupnya pasti sengsara. Dan apa yang terjadi pada polemik-polemik yang terjadi hari ini, baik istri dengan suami, baik ibu dengan anak, dan lain sebagainya, selalu sebab-musababnya itu dibenturkan dengan adanya perbuatan kita yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Ini dijaga. Ini adalah peranan kita yang hari ini saya katakan sebagai peranan yang perlu kita ketahui. Mari kita lihat perempuan hari ini. Siapa perempuan hari ini? Kita-kita. Perempuan yang kemudian kepalanya sudah dicuci, kepalanya sudah dibekali dengan pemikiran perempuan itu harus independen, perempuan itu harus cerdas, perempuan itu harus berkarir, perempuan harus punya gaji sendiri, perempuan dan seterusnya. Dengan ideologi-ideologi hari ini, perempuan-perempuan yang dicekoki kepada kita. Perempuan harus memiliki kesetaraan status dengan pria. Saya ingatkan, emang kesetaraan status antara pria dengan wanita itu berbeda dari kapan?
Dari zaman Nabi nggak ada perbedaan. Kenapa orang Barat baru teriak-teriak kesetaraan gender sekarang? Seolah-olah kesetaraan gender itu adanya dari pihak mereka. Perempuan dikasih hak sama. Justru Islam itu datang memberikan hak perempuan selalu lebih tinggi daripada pria. Perempuan dikasih hak yang sama. Gak ada hak yang berbeda. Adapun perempuan hari ini, mereka merasa hebat dari sisi yang mana? Kalau saya katakan, perempuan hebat itu yang bisa menjalankan perannya sebagai seorang hamba. Perannya sebagai seorang anak, perannya sebagai seorang istri, dan perannya sebagai seorang ibu. Ini dulu deh. Saat dia bisa betul-betul menjadi hamba yang baik, dia bisa jadi anak yang baik, dia bisa jadi istri yang baik, dia bisa jadi ibu yang baik, bahkan sahabat yang baik kepada teman-temannya. Ini. Itu wanita hebat. Tapi dia tahu dulu peran hambanya, peran anaknya, peran istrinya, peran ibunya. Selebihnya, kamu mau jadi siapa? Kamu mau jadi wanita karir? Silakan. Kamu mau jadi dokter, profesor? Silakan. Kamu mau jadi siapa? Kamu mau jadi wanita terkaya di mana? Silakan. Kamu ingin jadi wanita terdepan dalam sisi profesi dan lain sebagainya? Silakan. Tapi kamu nggak boleh lupa profesi yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nggak boleh lupa. Jadi saat kita mau mengambil langkah berkarir, langkah apa? Kamu nggak boleh lupain peran hamba, nggak boleh lupain perannya anak, perannya istri, peran ibu. Jangan kau kurangi hak ini. Mungkin nggak Ustazah, ada seorang wanita yang bisa sebegitunya? Mungkin, saya katakan. Ada perempuan bisa benar jadi hamba, bisa benar jadi anak, bisa benar jadi siapa? Jadi istri, bisa benar jadi ibu. Dan juga bisa berkarir dan maju dalam karirnya. Sosoknya seorang Sayyidah Khadijah. Dia menunjukkan kepada kita berkelasnya seorang wanita tanpa meninggalkan peran wajibnya. Sayyidah Khadijah gak main-main. Maka nanti insya Allah di bulan Desember saya akan ada event berkenaan dengan tema The Mother of the Queen. Insya Allah nanti di sounding pasti. Jangan gak hadir. Itu ngomongin Sayyidah Khadijah. Perannya tentang wanita hari ini. Dan kamu punya teladan. Artinya kamu mau eksis. Kamu bisa. Sayyidah Khadijah itu kurang eksis apa? Dia dikenal seluruh bangsawan Arab. Tahu dia. Dengan bisnisnya yang berkembang. Dia pembisnis, dia pemikir yang cerdas, dia penentu keputusan yang handal. Dia bukan wanita sembarangan, dia wanita berkelas. Dia menikah dengan seorang yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Nabi belum menjadi seorang Nabi. Tapi dia menjalankan perannya sebagai siapa? Hamba. Maka dia menjadi wanita pertama yang masuk dalam Islam. Dan dia betul-betul mendedikasikan dirinya menjadi hamba. Dia memerankan dirinya sebagai istri yang luar biasa. Dia memerankan perannya sebagai seorang ibu yang luar biasa. Makanya Sayyidah Khadijah itu punya julukan Ummul Hanun. Ibu yang begitu penyayang. Keibuannya yang luar biasa. Banyak wanita berkarir tapi keibuannya hilang. Banyak hari ini wanita terdepan dengan segala pencapaiannya. Tetapi perannya sebagai seorang istri hilang. Dan kita nggak mau begitu. Kita mau menerapkan wanita hebat dengan segala keberhasilanmu di luar. Tapi kau juga berhasil jadi hamba. Kau berhasil jadi anak. Tidak lupa pada orang tua. Kau berhasil jadi istri. Kau berhasil jadi ibu. Berhasil semua. Bukannya enggak.
Namun ingat, hari ini kamu jadi anak, jadi istri, jadi ibu yang baik, tapi gak jadi hamba yang baik. Maaf, contoh nih, peran kita tadi, ada ibu, ada istri, ada anak, ada hamba. Ya. Tapi sekarang, kamu jadi ibu yang baik. Kamu jadi istri yang baik. Kamu jadi anak yang baik, tapi kamu gak punya peranan jadi hamba yang baik. Artinya hubunganmu sama Allah gak baik. Kamu gak sholat, kamu gak ngaji, mungkin kamu gak mendekatkan diri pada Allah, kamu gak nutup aurat, kamu apa. Okay? Tapi kamu berhasil jadi istri, kamu berhasil jadi ibu, kamu berhasil jadi anak dari orang tuamu, kamu berhasil. Apakah kamu disebut wanita hebat? Tidak. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Jadi walaupun kau berhasil jadi ibu, jadi istri, jadi anak, tapi kau luput menjadi hamba, kamu bukan siapa-siapa. Kamu lupa identitasmu yang pertama. Kalau bukan perannya Allah yang menciptakan kamu, kau tidak akan dipertemukan dengan orang tuamu yang luar biasa hari ini. Kau juga tidak akan dipertemukan dengan pasanganmu. Dan kau juga tidak akan diberikan sama Allah kenikmatan kau menjadi seorang ibu. Bagaimana mungkin kau abaikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi ingat baik-baik. Jika hubunganmu hari ini ya, dengan orang tua, dengan suami, dengan anak, dengan sahabat tidak baik-baik saja. Hubungan kamu hari ini. Sama anak masalah. Sama suami punya masalah. Sama sahabat-sahabat punya masalah. Sama orang tua mungkin berkonflik juga punya masalah. Tapi kamu memperbaiki hubunganmu sama Allah. Kau dekatkan dirimu pada Allah. Kau perbaiki sholatmu, kau perbaiki auratmu, kau perbaiki hatimu, imanmu, takwamu, kau perbaiki. Allah akan memperbaiki hubunganmu yang rusak dengan mereka semua. Seiring dengan berjalannya waktu, saat kau memperbaiki dirimu dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan orang tua, Allah akan tanamkan rasa rahmat, rasa cinta di dalam hatimu pada orang tua, sehingga kau bisa menunjukkan baktimu pada mereka, dan Allah akan melunakkan hati orang tuamu untuk berlaku rahmat kepadamu, mengasihimu, mencintaimu, dan sebagainya. Begitu juga sama suami. Mungkin kau merasa tak dicinta, kau merasa tak dihargai, kau merasa terabaikan, kau merasa mungkin tak dianggap dan lain sebagainya. Baik. Tapi saat kau memperbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki sikapmu dengan suami, tutur katamu dengan suami, sikap acuhmu dengan suami. Begitu juga Allah akan perlahan membalikkan hati suamimu dari yang mungkin tadinya acuh, dari yang mungkin tadinya tak peduli, dari yang mungkin tadinya mengabaikanmu, seketika, sekejap mata Allah bisa membalik hatinya untuk mencintaimu, untuk mengasihimu, untuk memperhatikanmu, untuk memperdulikanmu. Tapi dengan syarat perbaiki hubunganmu sama Allah. Begitu juga hubunganmu dengan anak-anak. Siapa yang bikin ikatan antara ibu dengan anak begitu kuat? Itu Allah. Tapi saat ternyata ada ikatan antara kita sebagai orang tua, ibu dengan anak bermasalah, berkonflik, kau perbaiki hubunganmu dengan Allah. Kau pasrahkan hidupmu dengan Allah. Kau serahkan dirimu kepada Allah. Ibadahmu kau perbaiki, auratmu kau tutup, sholatmu kau benahi, dan sebagainya. Takwa di dalam hatimu semakin kau tambahkan dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun dengan sekejap mata, ibu yang batinnya baik akan mengontak anaknya untuk bersikap baik. Ibu yang batinnya sehat akan mengontak anaknya untuk menjadi anak yang sehat. Ibu yang batinnya dekat dengan Allah secara otomatis akan menarik magnet anaknya menjadi dekat kepada dia. Nah, kita cari itu semua. Maka jika peran kita sebagai seorang istri, ibu, begitu juga siapa lagi? Anak. Ini bergantung dengan peran kita kepada Allah, gimana dengan peran karir-karir kita di luar sana.
Apa artinya kita ini menjadi seorang wanita terpandang, terkemuka, memiliki kedudukan, memiliki prestasi dan pencapaian, tetapi kau dilihat oleh anakmu bukan ibu. Kau dilihat oleh suamimu bukan istri. Kau dilihat oleh orang tuamu bukan anak. Kenapa? Karena mereka ternyata merasa hidupmu begitu lebih peduli tentang apa yang ingin kau kejar dan kau raih. Saat itu, kau siapa? Kau bukan siapa-siapa. Karir yang menjulang, pencapaian yang begitu tinggi, kesuksesan yang kau raih, tetapi tidak ada Allah, tidak ada orang tuamu, tidak ada suami, dan tidak ada anak yang menyertai, apalah arti pencapaian itu semua untuk kita? Nah, justru kebahagiaan akan begitu sangat menyertai kita saat kita mencapai satu pencapaian kesuksesan tertentu, tetapi di situ ada anak terlibat, ada suami, ada juga orang tua, dan tentunya ada peranan Allah yang selalu menyertai kita. Dan itu adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Dan siapa di antara kita yang bisa melakukan itu, maka kita adalah wanita-wanita hebat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua ya untuk bisa menjadi wanita-wanita hebat dengan semestinya yang sudah Allah Subhanahu wa taala tuntun dan Allah tentukan kepada kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, perbaiki hubunganku denganmu, perbaiki hubunganku dengan akidahmu, perbaiki hubunganku dengan ibadahku kepadamu. Maafkan jika selama ini semua hak yang berkenaan denganmu kami abaikan. Segala hal yang berurusan denganmu kami abaikan. Maka ya Allah, perbaiki dengan kesempatan kami hari ini menyimak, menghadiri kajian dan majlis ilmu. Perbaiki hubungan kami denganmu ya Allah. Begitu juga ya Allah, jika selama ini kami belum bisa menjadi anak yang baik, maka perbaiki akhlak kami, budi pekerti kami, hubungan kami dengan orang tua kami, agar kami bisa menjadi anak-anak yang berbakti dan baik di mata mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, jika kami selama ini belum bisa menjadi istri yang baik, belum bisa menjadi istri yang benar, belum bisa menjadi istri yang sesuai dengan apa yang kau harapkan, maka ya Allah, ubah keadaan kami. Tuntun dan bimbing kami agar kami bisa menjadi istri yang baik, agar kami bisa menjadi istri yang kau benarkan, agar kami bisa menjadi istri yang kau ridhai dan kau cintai, sehingga kami mendapatkan kecintaan dan keridhaan pasangan kami. Allahumma ya Allah, jika kami telah kau anugerahkan sebagai seorang ibu, maafkan jika kami belum bisa mendidik anak-anak kami, belum bisa menuntun anak-anak kami. Jangan sampai anak-anak kami di akhirat menuntut kami ya Allah. Mulai hari ini kami beriktikad, kami berniat, kami berazam untuk menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kami, ibu yang salehah untuk anak-anak kami, ibu yang bisa menuntun anak-anaknya dengan ketuntunan yang baik di matamu dan di mata Rasul Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, jadikan kami orang tua yang beruntung dengan kau anugerahkan kami anak-anak yang saleh dan salehah. Kau anugerahkan kami anak-anak yang berjalan di atas syariatmu, anak-anak yang berjalan di atas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami punya usaha, kami punya rencana, kami punya cita-cita, maka ya Rab, iringi usaha, rencana dan cita-cita kami semua dengan ketentuan dan keridhaan-Mu ya Allah. Jika di balik keberhasilan tidak ada keridhaan-Mu, maka kami tidak ingin keberhasilan itu ya Allah. Keberhasilan yang kami harap hanyalah keberhasilan yang ada ridha-Mu, keberhasilan yang ada ketentuan dari-Mu, keberhasilan yang disertai oleh anugerah dari-Mu ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.